kalau gagal Piala Dunia ini Piala AFF lah. Gitu kan, kita belum pernah juara. Coach Sintayong juga 5 tahun nggak bisa juara Piala AFF kan, ya kan? Ya, jadi coba Piala AFF, kalau Piala AFF, Piala Ciki itu kita bisa dapat, ya setidaknya dalam kurikulum Patrick Kluivert pernah juara. Pernah juara. Gitu. Karena hanya juara yang dicatat dalam sejarah. Betul. Menurut gue ya, perlu diperbanyak passing progresif. Yang kedua adalah perlu pemain bertipikal destroyer yang bisa ngacak-ngacak pertahanan, punya pergerakan yang eksplosif. Yang kalau passing progresif yang bisa melakukan sejauh ini Tom Hay. Cuma kan masalahnya Tom Hay ada kendala di fisik, ya kan. Yang lain ya kalau crossing Emiliano Jonathan, ya kan punya. Udah kelihatan kalau crossing, cuma tinggal diintensifkan aja gitu kan. Iya sih, ya kalau ngomong Predator ya udah tinggal Ole Romani. Ya, atau Zylstra mungkin ya. Tapi Ole Romani sih, kalau Zylstra gue juga ngeliatnya belum terlalu matang lihat juga. Belum matang, karena kita lihat lawan Lebanon berapa kali dia dapat peluang. Bola sundulan dia nggak bisa sundul, kemudian bola bawah dia nggak bisa eksekusi. Kehilangan momen untuk ambil. Wajar sih yang pertama. Wajar first match loh. Iya, satu, yang kedua masih muda juga gitu. Iya. Oke. Sekarang kita utak-atik aja versi kalian nih. Starting line up untuk menghadapi Irak nanti. Kalau dari gua kayaknya nggak akan beda jauh. Kiper pasti Martin Paes. Kemudian 4 back. 4 back itu kemungkinan besar Sandy Walsh akan main pertama. Di kanan, kemudian 2 back tengahnya itu adalah tetap Kevin Dix dan Jay Chess. Kemudian di kirinya ya Dan James. Gelandang bertahannya 2, itu Kevin Verdonk dan juga Joey Pelupessy. Kemungkinan besar di depannya ini di kanan di 3 gelandang serang itu ada sayap kanannya itu ada Emiliano Jonathan, kemudian Ragnar pun bisa dimainkan langsung nanti untuk mendampingi Ole Romani di tengah sebagai gelandang serang. Di kirinya gua masih ngelihat siapa ya, sebentar. Antara Lili Pali, Egy, Eliano. Tapi menurut gue Egy cocoknya di kanan loh, sama Emiliano sih. Tapi kemungkinan besar bisa jadi kalau dia mau main cepat, dia akan masukin Yakob di sisi kiri. Nah, mendingan gitu. Dia akan masukin Yakob di sisi kiri. Karena Yakob juga sebenarnya lebih cocok di depan kan. Iya, di depan sebagai pemain sayap. Dan di depan itu udah pasti Ole Romani. Mudah-mudahan dia bisa sudah fit untuk tampil sebagai starter. Gue sih berharap itu ya, karena kan kemarin memang ini kan ada masa periodisasi pasti untuk Ole Romani habis sembuh, dia nggak pernah main di kompetisi di Oxford di klubnya, sembuh langsung main di sini kan butuh waktu sebenarnya untuk menemukan sentuhan terbaik dia. Kondisi dia juga bisa sampai di level 100%. Gue yakin besok pun lawan Irak belum sampai di 90 aja udah bagus. Untuk kondisi level permainan ya, level permainan kalau mungkin kebugaran ya bisa di inilah, tapi level permainan paling dia baru ada di level 70-80%. Mudah-mudahan sebagai starter besok bisa langsung in lah di pertandingan lawan Irak. Menurut lu Ragnar memang udah layak ya masuk? Karena gini, dia bisa sakit atau kena virus dan lama banget. Ini mempengaruhi performa, ball feeling, touch, segala macam, competitiveness. Kalau dibandingkan dengan yang udah main lagi loh kayak Egy dan lain-lain. Gue masih megang Ragnar. Gue masih megang Ragnar dengan kapasitas yang dia punya, entah nanti dimainkan di sisi sayap ataupun sebagai penopang di nomor 10. Second striker. Menurut Ustadz? Ya nggak terlalu banyak beda ya. Belakang pasti Martin Paes, kemudian kipernya di 4 back. Saya pikir perubahan di posisi Yakob Sayuri ya. Sandy Walsh bisa dimaksimalkan karena dia juga tampil sangat tenang, punya pengalaman yang cukup banyak juga gitu kan. 2 backnya masih Kevin Dix dengan Jay Inches, kemudian back kirinya masih Dan James menurut saya kan. Kevin Verdonk moga-moga dia sembuh akan posisi gelandang bertahan, karena waktu jadi gelandang bertahan kan dia selalu meyakinkan lu udah fokus nyerang aja, bertahan nggak usah takut ada gua kan gitu bahasanya kemarin waktu ketika melawan Lebanon gitu kan, bersama dengan Pelupessy lebih kuat double pivot berarti. Double pivot. Kemudian kanannya Emiliano Jonathan, depannya saya pikir oleh Romani udah harus nggak ada pilihan lagi dia mainkan gitu kan. Kalau kemudian ada alternatif di bangku cadangan harus disiapkan pemain-pemain yang punya naluri gol gitu kan. Untuk di posisi kiri saya masih memungkinkan mungkin Eliano Raiders di sana, Orat Mangun dicadangkan gitu. Dan yang menarik ya posisi gelandang serang antara pilihan saya sih berharap Tom Hay lebih dulu dimainkan
untuk kemudian kalau tenaganya habis digantikan oleh Ricky Kambuaya. Gitu. Biar ada pemimpin di di lini tengah kita gitu kan, dan itu kan dimiliki oleh Profesor Haye walaupun kemarin sudah ruku juga main bolanya. Rukunya lumayan. Apalagi Tumak Ninah lagi rukunya ya. Berhenti dulu. Iya. Buat Lokers juga boleh ya, tulis gimana starting 11 versi kalian untuk lawan Irak nanti. Oke. Kalau lawan Irak ternyata kalah, Patrick out? Mau nggak mau itu memang yang akan digaungkan ya. Tapi masa kita akan mengulang lagi setiap ada gagal pelatih langsung diganti. Nggak akan ketemu juga permainan kita kalau seperti itu terus. Kasih waktu paling nggak, kalau menurut gua setahun lah untuk Patrick Kluivert agar kita bisa firm banget. Dia ini memang gagal di challenge juara AFF dulu deh gitu ya. Iya. Ada challenge lagi berikutnya. Jadi kalau misalkan memang dia gagal dalam challenge itu, ya sudah out. Kalau gue sih gitu. Oke. Menurut Antum? Patrick Kluivert kan kontraknya 2 tahun, gitu kan? 2 tahun dengan masa bakti yang masih sumur jagung saat ini. Jadi kalau main pecat-pecat saja menurut saya kita emosional keputusannya. Jadi saya setuju sama yang dibilang Fadli. Ya kalau gagal Piala dunia ini, Piala AFF lah. Gitu kan, kita belum pernah juara. Coach Sintayong juga 5 tahun nggak bisa juara Piala AFF kan, ya kan? Ya, jadi coba Piala AFF, kalau Piala AFF, Piala Ciki itu kita bisa dapat, ya setidaknya dalam kurikulum Patrick Kluivert pernah juara. Gitu. Karena hanya juara yang dicatat dalam sejarah. Betul. Kan didatanginnya khusus untuk Piala Dunia, Bang. Enggak juga, kalau itu kan targetnya kan bukan cuma sekedar target Piala Dunia. Target yang di depan mata ketika kita ada peluang untuk lolos Piala Dunia, maka itu yang harus kita wujudkan. Kalau saya sebenarnya orang yang realistis, kita ini levelnya belum sampai sana, gitu kan sebenarnya. Tapi ada peluang aja, ada peluang akhirnya ya harus kita maksimalkan. Kalau saya lebih melihat kalau kita naik tangga itu nggak bisa lompat-lompat. Ya kan satu Piala AFF, Piala Asia, Piala Dunia gitu. Kalau lompat, kalau jatuh sakitnya tuh di sini. Itu dia. Tapi kan kata Bung Karno kita bermimpi setinggi langit supaya kalaupun jatuh di antara bintang-bintang. Tapi kalau kita bermimpi terus nggak bangun-bangun juga. Oke. Tapi ini mewakili ya keresahan atau mungkin pertanyaan kritis dari netizen. Kalau misalnya gagal juga, terus apa hasilnya dong? Katanya dulu ketika Sintayong ada masalah komunikasi, ada kendala soal hal itu. Kalau misalnya hasilnya toh sama juga begini. Mendingan komunikasi susah tapi hasilnya bagus gitu kan. Daripada begini. Terus kalaupun misalnya ini proses, apakah ini proses yang on the track? Atau jangan-jangan ini ke arah yang melenceng gitu loh? Jadi saya gini, setiap pelatih kan punya hokinya masing-masing gitu. Kayak Thailand misalnya. Thailand dipegang Kiati Susinamaung bagus. Padahal waktu itu datangin Brian Robson. Gagal Brian Robsonnya kan. Ya sama juga Arab Saudi. Dipegang Frank Rijkaard yang dulu luar biasa bersama Barcelona, gagal juga. Mancini gagal juga gitu kan. Jadi setiap pelatih itu ada hokinya. Kita nggak kemudian harus membandingkan eranya ini dengan eranya ini gitu. Itu pasti berbeda gitu kan. Sintayong sudah berlalu masa lalu gitu kan. Nah sekarang ada di depan adalah Patrick Kluivert gitu kan. Dengan segala kekurangannya harus tetap kita kritisi tentunya gitu. Jadi menurut saya adalah tidak ada yang abadi di sepak bola, mau pemain mau pelatih. Yang abadi kan hanya lambang Garuda di dada. Iya, gue sepakat memang tidak bisa kita membanding-bandingkan lagi untuk hal itu gitu. Udah tinggal bagaimana kita mengkritisi, kalau memang perlu dikritisi kita harus kritisi gitu. Untuk pelatih yang ada saat ini kita kan berharap timnas kita selalu berprestasi, itu aja sebenarnya. Ya, intinya kalau dia bisa bawa hal yang bagus ya kita apresiasi. Kalau misalkan dia tidak bisa menghasilkan prestasi ataupun bawa hal positif, ya kita kritisi. Sebenarnya itu aja. Ya benar, pelatih itu ada hokinya masing-masing. Ya Sintayong nggak pernah juara di level U23, di level AFF. Indra Safri bisa medali emas SEA Games. Padahal itu ibaratnya dia dapat ketumpuan karena bentrok jadwalnya dengan Piala Asia U23. Ya itu kan tergantung hokinya. Berarti kan hokinya ada di situ. Nah, ada garis tangan di situ. Kita punya hoki Caraka, tapi nggak dibawa. Tapi nggak dibawa. Jangan-jangan tuh DM-DM sama bapak. Tapi jadi ini. Jadi ini di DM. Sebenarnya. Satu lagi Bang, sebelum kita closing.
pesan mungkin dari Bang Akmal untuk dari salah satu jenderal ya. Salah satu jenderal buat prajuritnya ini yang Beckham yang kemarin main tampil kurang optimal terus dihujat sama netizen. Pesan untuk pemain-pemain itu, Pak. Iya, kalau menurut saya adalah pemain sudah berusaha menampilkan yang terbaik. Nggak mungkin mereka masuk lapangan tidak ingin menampilkan permainan terbaik. Kalau kemudian ternyata yang ditampilkan di luar ekspektasi, harapan saya adalah kita sudah lupakan bullying, doxing dan sebagainya gitu, perundungan. Kalaupun bukan yang di doxing cuma pengamat doang ya. Maksud saya gini, jangan sampai kemudian budaya ini menjadi bangsa kita menjadikan bangsa kita barbar gitu. Siapa aja kita mau bully dan sebagainya gitu kan. Ini kan bicara motonya BUMN akhlak. Wih, siap. Bismillah komisaris dong. Siap-siap ditelepon ini. Komisaris dong. Kalian tuh ditelepon ya? Di BUMN ini pengandaian. Gini, menurut saya gini, kritik itu penting, gitu kan. Tapi kritik yang argumentatif, gitu. Jangan caci maki dan sebagainya, gitu. Para pemain, saya nih sejak tahun 2000 jadi wartawan pemain, saya kritik semua. Tapi mereka tetap respect sama kita. Kenapa? Karena kita mengkritisinya dengan cara argumentatif yang bisa dipertanggungjawabkan. Bukan caci maki, bukan kemudian bullying. Nah, ini kan yang harus kita hindari, gitu kan. Sampaikan dengan cara-cara yang baik. Kalau mau protes pun sampaikan cara-cara yang baik yang argumentatif. Saya pikir gitu. Kita tidak boleh menutup kritik, karena kritik itu sebenarnya tanda cinta gitu. Bukan tanda benci gitu. Kritik konstruktif. Betul. Kritik itu separuh menyelesaikan masalah. Ya, buat Etam dan Yakob ya, saya pikir bukan waktunya buka media sosial. Lupakan dulu media sosial, fokus untuk melawan Irak. Saya pikir sebenarnya kawan-kawan netizen ini sangat cinta sama Etam dan Yakob. Cuma cara menyampaikan aja yang tidak baik. Ini PR dari Cyberreskrim untuk membenahi yang semacam ini. Saya setuju kalau ke depan hanya ada akun satu orang satu akun. Ada yang punya second account, ada yang punya second account nih. Dia tertampar banget nih. Emang iya. Gua kira keluar hadis kan. Enggak lah, sembarangan gua second account. Gua ada 15.000 account loh. Ternak gua. Ternak. Suruh tutup katanya, tutupnya pokoknya watawasobil haqi watawasobil sabr, ya kan. Kita saling mengingatkan untuk kebaikan dan saling mengingatkan untuk kesabaran. Masya Allah. Amin. Nah, tolong dibagi beseknya, mana beseknya?